Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kawan. Jumpa lagi kita pada hari ini Senin tanggal 20 Januari 2025. Ini ada salah satu menteri yang didemo oleh pegawainya sendiri kawan. Gimana ini? Ya saya ambil informasi ini kawan. Puluhan pegawai Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi atau Kemendikti Saintek berdemo di depan kantor kementerian di Jalan Pintu Senayan, Jakarta pada Senin 20 Januari 2025 hari ini guys. Mereka memprotes Menteri Dikti Saintek Satrio Sumantri Brojonegoro. Para pegawai kompak mengenakan pakaian serba hitam. Bahkan mereka tampak membawa berbagai spanduk bernuansa senada dalam aksi protes yang berlangsung sejak pagi tadi. Salah satu spanduk tersebut bertuliskan institusi negara bukan perusahaan pribadi Satrio dan istri. Kemudian di depan gedung kementerian ada spanduk yang dipasang bernada permintaan tolong ke Presiden Prabowo. Dalam spanduk tersebut disebutkan mereka minta tolong untuk dibebaskan dari menteri pemarah dan suka bermain tangan. Mereka menyebut sang menteri kerap bersikap arogan dan menampar bahkan memecat pegawainya. Meski tidak ditulis siapa menteri yang dimaksud, namun diduga spanduk itu menyindir Menteri Dikti Saintek Satrio Sumantri Brojonegoro. Spanduk lainnya menyuarakan kritik serupa mengecam perilaku Menteri Satrio dan keluarganya. Sejak pagi tadi, lobi gedung Kemendikti Saintek dipenuhi karangan bunga berucapkan duka cita. Dalam jajaran karangan bunga itu, mereka mengatasnamakan paguyuban pegawai Dikti. Meski demikian, belum diketahui secara pasti penyebab aksi protes yang dilakukan puluhan pegawai. Nah, kemudian kawan, ini juga kelihatan mobilnya di saat datang pagi-pagi. Di situ sudah ada yang demo, kemudian disuruh turun, tapi tidak turun, malah menterinya kocar kacir atau ngacir. Nah, ini ada beberapa hal yang perlu kita diskusikan kawan. Yang pertama, kenapa menteri ini masuk marah-marah dan apalagi menampar dan memecat? Ya, bisa jadi ada beberapa pegawai negeri sipil yang mungkin tidak kerja dengan maksimal, yang mungkin tidak kerja sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya. Nah, tetapi kalau sudah menampar itu tidak baik kawan. Seorang menteri menampar tidak baik. Ya, kalaupun ditegur, kasih dulu teguran. Harus diberi teguran dulu. Kecuali sudah ditegur, ya sudah tidak bisa diperbaiki, baru kasih sanksi. Tidak main gampar dan asal main pecat. Ingat, PNS itu ya mulai dia dari muda berkarir sebagai PNS, abdi negara, dan dia akan lama di situ mengabdi. Kalau menteri itu jabatan politik, maksimal jadi menteri dalam satu periode 5 tahun. Ada juga yang 3 tahun, ada juga yang bahkan setahun. Akan pindah, akan ganti menteri. Jadi jangan juga asal memecat PNS. Kecuali PNS-nya itu sudah akut, sudah tidak bisa diberitahu, ya malas kerja, tidak mau bekerja, nah itu baru bisa dibukan hukuman. Tapi tidak langsung dipecat, diberikan peringatan dulu. Itu yang pertama. Yang kedua, ini di situ ada menyangkut masalah keluarganya Pak Menteri ini. Ya, istrinya. Sebenarnya seorang istri pejabat seperti menteri, tidak usah cawe-cawe di kementerian itu.
Tidak usah ikut cawe-cawe. Itu tugas menteri. Ya, inilah terkadang juga kalau ada seorang istri pejabat ikut-ikut campur dalam urusan dinas, urusan negara, urusan kementerian. Seharusnya kehadiran istri menteri itu adalah sebagai seorang ibu atau orang tua daripada para pegawai. Ya, memang Pak Prabowo sudah memberitahu kepada seluruh menteri agar membersihkan kementeriannya masing-masing dari koruptor. Ya, kalau memang tidak bisa diperbaiki, dipecat, itu Pak Prabowo. Ya, tetapi kan sebelum dipecat kan Pak Prabowo sudah memberitahu kalau tidak bisa diperbaiki ya pecat. Nah, saya yakin PNS ini ya bisalah diperbaiki. Ya, karena PNS ini kan dia berkarir puluhan tahun di situ, sampai ada yang sampai 30 tahun baru pensiun. Kasihnya kalau dipecat. Kecuali ya pertama dia sudah tidak bisa diberitahu, tidak masuk kerja. Ya kan dia terlibat korupsi yang besar, menyalahgunakan wewenang, nah bisalah itu dipecat. Apalagi korupsi besar, dipecat. Tidak pernah masuk kerja, pecat. Tapi kalau hanya kesalahan-kesalahan kecil kan bisa diperbaiki. Ya, bisa diperbaiki. Nah, itu pun kalau salah tidak usah ditampar. Ya kayak kehidupan tentara aja ini, di pendidikan tentara. Kalau pendidikan tentara itu kan ada pembentukan mental. Nah, itu gampar-gampar dikit nggak apa-apa. Ini kan sudah PNS sudah jadi. Ya. Jadi dalam hal ini kawan, saya juga tidak menyalahkan 100% kepada Pak Menteri. Ya. Mungkin begitu caranya untuk mendisiplinkan PNS. Menurut dia itu mungkin benar, tapi menurut kita semua bukan begitu cara mendisiplinkan PNS. Ya, berikan dulu teguran, kan ada itu urutannya itu. Kalau yang salah ya jangan sama rata semua, dan yang paling penting keluarganya jangan ikut cawe-cawe dalam urusan dinas. Nah, itu kan sampai ditunjuk-tunjuk gitu, suruh turun, suruh ganti. Ya. Nah, jadi jangan asal gampar, asal pecat, jangan. Kan sesuaikan prosedur. Saya yakin masih banyak PNS yang paling bagus, masih banyak PNS yang bagus. Kecuali yang sudah tidak mau masuk kerja, ya apalagi dia korupsi, menyalahgunakan wewenang, nah itulah bolehlah itu mungkin dipecat. Tapi kalau salah-salah kecil ya enggak usah digampar lah, karena mereka kan punya harga diri. Nah, bagaimana menurut sahabat Rakyat Indonesia? Baik yang videonya kawan.